Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Nurmulandari dengan NIM 230300013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri 2, mata kuliah analisis algoritma yang diampu oleh dosen Bu Astika Ayuning Tias, Eskom MCS. Nah, tugas mandiri 2 saya ini membahas kompleksitas waktu asimptotik. Nah, tugas yang saya buat ini merupakan rangkuman dari beberapa artikel yang saya ambil. Nah, apa sih kompleksitas waktu asimptotik itu? Kompleksitas waktu asimptotik adalah cara untuk mengukur efisiensi waktu eksekusi suatu algoritma berdasarkan ukuran input. Nah, terutama ketika input sangat besar. Kompleksitas ini membantu kita untuk memahami bagaimana performa algoritma akan berubah saat ukuran input bertambah. Nah, notasi asimptotik itu sendiri merupakan fungsi atau himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n sigma n yang cukup besar. Nah, notasi asimptotik digunakan untuk menentukan kompleksitas waktu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Nah, kompleksitas waktu asimptotik terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, Big O notation atau keadaan terburuk. Nah, Big O notation ini menyatakan batas atas dari waktu eksekusi algoritma, menggambarkan performa terburuk atau worst case dari suatu algoritma seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, Big O notation 1 yaitu berarti waktu eksekusi konstan, tidak bergantung pada ukuran input. Yang berikutnya, Big O notation log n, yang berarti waktu eksekusi bertambah secara logaritmik terhadap ukuran input. Berikutnya, Big O notation n, yang berarti waktu eksekusi bertambah secara linear seiring dengan ukuran input. Yang kemudian, Big O notation n kuadrat, yang berarti waktu eksekusi bertambah secara kuadratik biasanya terjadi pada algoritma pengurutan yang tidak efisien. Nah, kemudian yang kedua yaitu omega notation atau keadaan rata-rata, average case. Nah, dengan simbol seperti ini. Dengan simbol omega notation seperti ini. Nah, omega itu sendiri menyatakan batas bawah dari waktu eksekusi yang menggambarkan waktu minimum yang diperlukan oleh algoritma, seringkali diukur dalam best case atau keadaan terbaik. Nah, omega notation 1 yang berarti waktu minimum konstan. Kemudian, omega notation log n yang berarti waktu minimum logaritmik. Yang berikutnya, omega notation n yang berarti waktu minimum linear. Nah, kemudian yang ketiga, theta notation atau keadaan terbaik. Nah, yang disebutkan dalam omega notation tadi yaitu best case adalah keadaan terbaik. Nah, theta adalah notasi yang menunjukkan batas tepat dari waktu eksekusi algoritma, yaitu ketika best case dan worst case sama. Notasi ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi akan selalu berada dalam rentang ini tanpa memandang kondisi input. Nah, theta notation 1 yang berarti waktu eksekusi konstan, hampir sama dengan best case tadi. Hampir sama dengan omega notation. Nah, kemudian
theta log n, yang berarti waktu eksekusi logaritmik. Kemudian theta n, yang berarti waktu eksekusi linear. Nah, poin pentingnya di mana kinerja sebuah algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk atau worst case yang dinyatakan dengan Big O notation. Kemudian kita akan membahas contoh soal dan contoh kasus dari Big O notation itu sendiri. Nah, aturan kompleksitas waktu. Nah, kita memasuki aturan kompleksitas waktu terlebih dahulu sebelum kita membahas contoh kasusnya. Nah, aturan kompleksitas waktu yang pertama, ketika kompleksitas waktu T dalam kurung N dari algoritma diketahui, yang pertama, pada algoritma cari elemen terbesar T dalam kurung N sama dengan N min 1 sama dengan Big O notation N. Yang kedua, pada algoritma pencarian beruntun, yaitu T min dalam kurung N sama dengan 1 yang menghasilkan Big O notation 1. Kemudian, T maksimum dalam kurung N sama dengan N yang menghasilkan Big O notation N. Dan kemudian T average dalam kurung N sama dengan dalam kurung N plus 1 per 2 yang menghasilkan Big O notation N. Nah, contoh yang ketiga, ketika pada algoritma pencarian biner. Nah, T-min dalam kurung N yang menghasilkan 1 sama dengan omega notation 1. Kemudian T maksimum N kuadrat log N yang menghasilkan Big O notation kuadrat log N. Nah, yang keempat, pada algoritma selection sort. Nah, di sini T dalam kurung N sama dengan N dalam kurung N-1 per 2 sama dengan Big O notation N kuadrat. Nah, kemudian kita memasuki contoh kasus dari Big O notation tadi. Nah, kita menghitung Big O notation besar untuk setiap instruksi di dalam algoritma dengan panduan di bawah ini. Nah, yang pertama, kita lakukan pengisian nilai atau assignment. Nah, seperti perbandingan, operasi aritmetik, read, write, membutuhkan waktu Big O notation 1. Nah, pengisian nilai atau assignment ini selalu membutuhkan waktu sebesar Big O notation 1. Kemudian, pengaksesan elemen larik atau memilih field tertentu dari sebuah record itu selalu membutuhkan waktu Big O notation 1. Nah, kita memasuki ke contoh soalnya. Nah, kode red dalam kurung X dalam proses ini memiliki kompleksitas waktu Big O notation 1 karena mereka hanya melakukan operasi dasar yang membutuhkan waktu konstan untuk diselesaikan. Nah, dalam proses ini hanya memerlukan Big O notation 1. Dan proses berikutnya yaitu X.2 sama dengan X plus A dalam kurung K, yaitu membutuhkan Big O notation 1. Sini Big O notation 1. Kemudian yang Y dalam kurung X ini hanya membutuhkan Big O notation 1 untuk hasil kompleksitas waktu asintotiknya, yaitu kita mendapatkan hasil Big O notation 1 plus Big O notation 1 plus Big O notation 1 sesuai dengan aturan tadi ketika penjumlahan Big O notation 1 plus Big O notation 1
plus big O notation 1, kita ambil hasil maksimalnya, yaitu 1. Nah, penjelasannya, big O notation 1 plus big O notation 1 plus big O notation 1, itu hasilnya big O notation maksimum dalam kurung 1,1. Nah, di sini akan menghasilkan atau hasil akhir yaitu big O notation 1. Nah, oleh karena itu kompleksitas waktu asimptotik untuk keseluruhan kode adalah big O notation 1. Nah, kemudian kita akan membahas soal dan contoh kasus yang berikutnya. If C dan S1 else S2 membutuhkan waktu TC plus maksimum TS1 TS2. Nah, kode ini menyatakan bahwa waktu eksekusi untuk blok kode IF, C, dan S1 else S2 sama dengan waktu eksekusi kondisi TC. Nah, ditambah dengan waktu eksekusi dari pertanyaan yang dieksekusi tadi, yaitu TS1 dan TS2, yang mana memiliki waktu eksekusi terbesar atau maksimum, yaitu TS1, TS2. Nah, dicontohkan di bawah. Nah, kode ini menunjukkan contoh sederhana dari kode di atas tadi. Nah, yang pertama, red dalam kurung X. Nah, ini membacakan nilai X dari suatu sumber data dan membutuhkan waktu omega notation dan membutuhkan waktu big O notation 1. Nah, kemudian kita masuk ke if X mod 2 sama dengan 0. Dan nah, ini untuk memeriksa apakah nilai X habis dibagi 2 dan membutuhkan waktu big O notation 1 juga. Nah, kemudian yang begin ini merupakan awal dari blok kode yang dieksekusi jika kondisi if terpenuhi. Nah, kemudian X titik 2 sama dengan X plus 1 menambahkan 1 ke nilai X dan membutuhkan waktu big O notation 1. Kemudian write ln dalam kurung X. Nah, perintah ini mencetak nilai X ke output dan membutuhkan waktu omega dan membutuhkan waktu big O notation 1. Nah, kemudian kita masuk ke N, merupakan akhir dari blok kode yang dieksekusi jika kondisi if terpenuhi. Kemudian else merupakan awal dari blok kode yang dieksekusi jika kondisi if tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir, write ln x untuk mencetak nilai x ke output dan membutuhkan waktu big O notation 1 juga. Nah, dalam contoh ini menunjukkan bagaimana waktu eksekusi dari blok meningkat seiring dengan peningkatan jumlah input. Nah, dalam contoh ini, waktu eksekusi maksimum dari blok kode adalah omega notation 1 plus omega notation 1 maksimum omega notation 1 plus omega notation 1 plus omega notation 1. Nah, dihitung yang kemudian disederhanakan menjadi big O notation 1. Nah, ini berarti bahwa waktu eksekusi blok kode tidak bergantung pada ukuran input dan akan selalu membutuhkan waktu yang sama untuk dieksekusi. Kemudian kita masuk ke contoh kalang bersarang. Nah, kode ini menunjukkan contoh sederhana dari kalang bersarang. Nah,
untuk perintah for i titik 2 sama dengan 1, to and do merupakan kalang luar yang akan berulang sebanyak n kali. Nah, di sini perintah kalang luar ya, yang akan berulang sebanyak n kali. Kemudian, perintah for j titik 2 sama dengan 1, to and do merupakan kalang dalam yang akan berulang sebanyak n kali untuk setiap iterasi dari kalang luar. Nah, kemudian yang terakhir, a, i, j, titik 2 sama dengan 0. Nah, ini menghasilkan nilai kompleksitas waktu hanya Big O notation 1 aja. Nah, perhitungan dari kompleksitas waktu asimtotiknya yaitu N, O, N yang rumus awal tadi yaitu Big O notation N kuadrat. Nah, baik, jadi kompleksitas waktu asimtotiknya adalah Big O notation N kuadrat. Baik, selesai sudah pembahasan contoh kasus pada kompleksitas waktu asimtotik kali ini. Nah, saya mengambil sumber dari yang pertama yaitu YouTube, yang kedua yaitu dari Unicom ACID PDF. Nah, ini saya rangkum jadi rangkuman saya tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tindakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.